Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan untuk para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast season kedua BPP Bangko. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Khairun Nisa yang selaku host yang akan memandu acara podcast kita pada hari ini. Dengan tema membongkar peran lurah dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan IP 200 tanaman padi di Bantayan Hilir, ya Bu ya. Di sini telah hadir bersama saya Ibu Lurah cantik yaitu Ibu Ade Mahyuni. Beliau itu merupakan Ibu Lurah Bantayan Hilir. Bu Ade, boleh dadah dulu. Nah, beliau Ibu Ade. Di sebelah Ibu Ade ada Bapak Alkafi Sutikno. Assalamualaikum. Bapak Alkafi ini beliau adalah Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir ya Pak ya? Iya, siap. Di sebelah Pak Alkafi ini ada Bapak Sudirman. Pak Sudirman ini merupakan PPL Kelurahan Bantayan Hilir. Kepada Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk para narasumber. Kita langsung aja memulai ke acara bincang-bincang santai kita ya Pak ya, di acara podcast kita yang kedua ini. Sebelum memulai, saya mau ke siapa dulu ini yang mau menyampaikan? Boleh ke penyuluh? Ya, itu terserah bawa acara. Oke, boleh ya. Di sini saya mau bincang-bincang santai dulu sama Pak Sudirman. Gimana nih Pak peran penyuluh sendiri terhadap peningkatan IP tanaman padi? Boleh Bapak ceritakan sedikit? Ya, terima kasih kepada host Ya, yang sama-sama. cantik. Ya, kita terutama terlebih dahulu kita melakukan pendekatan secara individu kepada setiap anggota kelompok gitu. Karena untuk mengubah perilaku manusia itu kan perlu langkah-langkah tersendiri. Ya, salah satunya mungkin cara pendekatan secara langsung dengan cara memotivasi mereka, dan kita bisa memberikan perbandingan-perbandingan di daerah lain yang sudah melakukan IP 200 tersebut. Memang pada awalnya di Bantayan Hilir ini sejak lama ya pertanian di Bantayan Hilir ini masih IP 100. Jadi IP 200 di sini sekitar tahun 2022 lah kalau nggak salah. Itu kita sudah melakukan IP 200. Jadi kita dari penyuluh pertanian mewakili dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mendukung kegiatan IP 200 tersebut. Seperti ada program-program, ada IRPOM, irigasi perpompaan, yang telah dibangun di Kelurahan Bantayan Hilir ini pada kelompok Citra Rahayu. Kemudian ada RGIT, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, yaitu juga untuk penopang pertanaman, yaitu untuk ketersediaan air. Jadi apabila petani itu melakukan pertanaman, jadi air sudah tersedia dan bisa juga dialiri di setiap sawah tersebut. Jadi ya sebelumnya kami sampaikan juga di Kelurahan Bantayan Hilir ini memang kelompok taninya ada 12 kelompok tani, tapi yang bergerak di bidang tanaman pangan itu ada 3 kelompok. Dan luas tanamannya itu 3 kelompok itu 110 hektar. Iya. Itu udah melaksanakan IP 200 semua Pak? Alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan IP 200, dan pada tahun 2024 ini memang kita ketahui daerah Rokan Hilir rata-rata itu kena banjir dan padinya terserang puso ya, gagal total. Tapi alhamdulillah di Bantayan Hilir ini mungkin pas jadwal tanamnya kemarin jadi sudah panen, jadi baru datang banjir. Artinya petani Bantayan Hilir ini selamat dari puso gitu. Oke. Ya, itu aja. Oke, itu aja yang disampaikan Pak Sudirman. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudirman. Selanjutnya yaitu ada narasumber kita Bapak Alkafi Sutikno yang nggak asing lagi ya buat saya dan teman-teman lainnya. Keikutsertaan peran penyuluh, peran KTNA, dan peran pemangku kebijakan dalam meningkatkan IP 200 tanaman padi. Baik, terima kasih Mbak Ica, host Info Pak Tani Rokan Hilir dan BPP Bangko. Nah, peran KTNA terlebih dahulu. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya KTNA itu adalah organisasi mitra petani dan mitra pemerintah. Nah, jadi kami selaku KTNA Kabupaten Rokan Hilir
dalam hal peningkatan intensitas pertanaman dari 100 menjadi 200%, kemudian dari 200 menjadi 250% dan seterusnya. Itu peran Katena sangat diperlukan sekali. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian, kami selalu memberi penyuluhan atau katakan kayak pelatihan-pelatihan, sosialisasi tentang peningkatan intensitas pertanian. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya petani itu pekerjaannya adalah bertani. Nah, bertani itu dia harus mendapat tambahan hasil, artinya peningkatan hasil. Salah satu untuk meningkatkan hasil itu adalah dengan cara peningkatan intensitas pertanaman atau IP. Nah, kemudian dari peningkatan IP itu tentunya akan meningkat produktivitasnya. Nah, dari peningkatan produktivitas ini, tentu petani kita akan lebih sejahtera karena penghasilannya akan berlebih. Perlu kita ketahui bersama, andai kata produktivitas gabah kering panen dalam 1 hektarnya 6,5 ton atau 6.500 kg gabah kering panen, itu kalau setelah kita ambil modalnya dalam 1 hektar itu mungkin sekitar 15 juta, itu nanti petani per harinya itu akan mendapatkan gaji Rp305.000 per harinya. Nah, kemudian dengan adanya mekanisasi hari ini, itu petani bekerja tidak seperti zaman dahulu. Artinya dengan perkembangan mekanisasi, kemudian teknologi dan sebagainya, yang dulunya mungkin nanam itu 1 hektar bisa berhari-hari atau berminggu-minggu, sekarang 1 hektar itu bisa 2 jam nanam. Dan kemudian pakai alat mesin pertanian. Kemudian pemanenan kalau dulu mungkin bisa setengah bulan baru selesai dalam 1 hektar. Nah, sekarang 2 jam selesai. Nah, kecepatan teknologi ini akan meningkatkan mutu atau kualitas daripada hasil panen petani itu sendiri. Dan kemudian kalau kualitasnya sudah meningkat, produksinya sudah meningkat, tentu penghasilan petani itu akan bertambah. Nah, jadi perlu Bapak Ibu petani ketahui, apabila dalam berbudidaya ada permasalahan-permasalahan di lapangan, bisa sampaikan ke PPL atau ke KTNA, sehingga nanti kita cari solusinya bagaimana supaya produktivitas, kualitas dan sebagainya itu akan meningkat, sehingga petani kita sejahtera, keluarganya sejahtera. Itu adalah tujuan daripada penyuluhan pertanian. Nah, saya rasa itu Mbak Ica. Oke, itu kalau alat-alat pertanian itu kita sewa, Pak? Nah, jadi kita dalam kelembagaan di petani itu ada namanya UPJA, Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan atau alat mesin pertanian. Nah, jadi alat-alat mesin pertanian itu dikelola oleh suatu kelompok, kemudian di situ ada manajernya. Pada waktu musim, misalnya kalau untuk olah tanah, berarti yang disewakan adalah alat pengolah tanah atau hand traktor, traktor dan sebagainya. Pada waktu panen mungkin ada combine harvester yang disewakan untuk memanen tanaman petani tadi. Nah, jadi ada lembaganya yang mengelola, kemudian disewakan. Sewanya tidak semahal di luaran sana. Artinya yang dia tergabung dalam kelompok itu ada diskonnya untuk. Oh, berarti kalau orang yang nggak di dalam kelompok boleh nyewa? Boleh nyewa. Iya. Tapi harganya berbeda. Iya. Itu untungnya kita masuk ke dalam kelompok teman-teman. Oke, itu aja Bapak. Boleh. Oke, terima kasih Pak Alkafi atas sedikit bincang-bincangnya. Selanjutnya narasumber yang ada pada podcast hari ini yaitu Ibu Ade. Ibu Ade ini adalah lurah dari Bantayan Hilir. Bu Ade, boleh ceritakan sedikit tentang monografi Bantayan Hilir, terus bagaimana sistem pertanian yang ada di sana dan luas lahan pertaniannya. Terima kasih Mbak Ica. Ya, sama-sama. Langsung saja saya akan menjelaskan monografi Kelurahan Bantayan Hilir. Kelurahan Bantayan Hilir ini mempunyai luas wilayah 289 km persegi dengan jumlah jiwa 1.900. Ramai juga ya Bu ya? Iya. Bantayan Hilir ini kami mempunyai lahan pertanian untuk pangan ya, tanam pangan sekitar 110 hektar. Kemudian ada lagi hortikultura. Horti itu sebanyak 15 hektar. Termasuk dalamnya semangka, melon, cabai dan sebagainya. Itu semangka, gambas, apalagi melon, pare itu udah sertifikat Prima 3. Prima 3 betul.
Itu artinya udah layak kita jual di supermarket. Kemudian untuk selanjutnya ada perkebunan ya Pak ya. Perkebunan itu sekitar 7 kelompok. Kemudian kami di sini peran saya sebagai pemerintah kelurahan Kabupaten Hilir ya. Kami sering intens lah ke lapangan bersama Bapak KTNA ya, kemudian PPL, kemudian kami juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada, contohnya Pak Babinsanya, Babinkamtibnasnya, Polseknya juga ya, kami selalu turun bersama. Kami menyapa petani sehingga petani itu bersemangat, termotivasi gitu. Iya. Kemudian motivasi yang saya rasa semenjak saya bertugas di sana, motivasi yang sangat besar saya rasakan, saya apakan kepada petani itu waktu kita ada acara prokes di TVRI ya Pak ya. Nah, itu mereka sangat termotivasi sehingga mereka bersemangat lagi untuk menanam. Apalagi kemarin itu di Horti ya, melon, tanaman melon, sehingga ditampilkan di TVRI itu mereka sangat senang gitu. Jadi itulah saya sebagai lurah, usaha saya sebagai peran saya sebagai lurah untuk petani-petani yang ada di Bantayan Hilir khusus. Kedepannya insya Allah saya akan bekerja lebih semangat lagi untuk pertanian khususnya ya. Memotivasi petani ya Bu ya. Memotivasi petani kita sehingga nanti petani kita kalau udah termotivasi tentu jadi nanti semangat, hasilnya lebih baik lagi gitu kan, nanti petaninya sejahtera. Iya, betul. Kalau ada bantuan bisa disalurkan di tempat yang tepat ya Bu ya. Ini kemarin kita udah dapat irigasi ya Pak ya, irigasi perpompaan dari kabupaten Pak, dari provinsi, dari pusat, dari pusat ya. Maaf, dari pusat. Itu ada 2 ya Pak ya. Diletaknya di depan kantor camat itu masih di dalam. SD 1 ya? Iya, Jalan Oka Hamzah. Ya, Berarti itu sudah fungsikan ya Bu ya. Fungsikan dan dipakai. Gitu. Sehingga hasil panen pun lebih meningkat. Karena tanamannya nggak kering, siram. Ya, sebagai informasi juga ya kepada pemirsa semua. Jadi produktivitas kita di Bantayan Hilir ini walaupun dikatakan pemula ya untuk IP 200, tapi alhamdulillah produktivitasnya sudah dapat mencapai 5 ton sampai 5 ton per hektarnya gitu. Jadi nggak begitu kalah dengan kecamatan tetangga kita ya, Lima Bintang. Walaupun belum bisa seperti mereka, tapi alhamdulillah kita sudah hampir mendekati mereka gitu. Udah ada lah perubahan. Sudah ada perubahan. Ya, betul. Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap petani di Kelurahan Bantayan Hilir, kami pernah melaksanakan atau bekerja sama dengan PPL, KTNA dan stakeholder yang ada. Kami menanam perdana ya, menanam serentak. Menanam padi serentak di Kelurahan Bantayan Hilir. Pak Camat juga hadir waktu itu kan Bu? Iya, Camatnya ada, Babinsanya ada, lengkap semua. Semuanya ikut menanam. Iya. Semuanya ikut. Ya, boleh nanti ditayangkan. PT-nya. Ya. Kami juga pernah melaksanakan Germas Rubuha, Rumah Burung Hantu. Iya. Kami bersama PPL, PUPT, kemudian Pak Al-Kahfi juga, itu KTNA. Kami bersama-sama bergotong royong membuat rumah burung hantu tersebut agar pengendalian hama tikus bagi tumbuhan padi. Berarti kalau panen Ibu selalu ikut lah ya. Iya panen. dong. Sedikit tambahan baca ya. Boleh Pak. Jadi saya sebagai penyuluh pertanian di Bantayan Hilir ini saya bersyukur sekali ya, karena bukan artinya saya itu kerja sendiri. Jadi pihak Forkopincam itu selalu kerjasama. Selain dari pihak Forkopincam ya, dibantu juga oleh dari POPT. Jadi saya merasa kerja itu nggak sendiri gitu. Jadi semangat kerja kita pun enak, didampingi oleh Pak Bu Lurah, ada Pak Kapolseknya pun sampai turun, Pak Camatnya juga turun gitu. Berarti semuanya ikut andil Jadi ya Pak ya? ya, jadi kita turun ke lapangan menjumpai petani itu juga semangat ya. Jadi artinya pihak pemerintah, pihak desa itu ada perhatian terhadap mereka. Jadi ini juga memancing semangat mereka untuk berbudidaya gitu.
Jadi Bantayan Hilir itu kalau kita lihat udah bisa lah ya mengikuti IP 200, udah ada perubahan, perkembangan, dan petaninya juga mau diajak berubah, diajak melakukan perubahan, berarti sudah mau. Dan peran penyuluh itu juga sangat besar ya Pak ya dalam peningkatan IP. Artinya Bantayan Hilir ini udah mewakili Kecamatan Batu Ampar. Nah, mewakili Kecamatan Batu Ampar dan bisa jadi nanti mengikuti seperti di Mukti Jaya ya Pak ya, insya Allah. Bisa ya Bu, siap ya Bu? Siap Pak? Semangat. Siap ke TMA penyuluh? Siap. Siap. Oke, terima kasih kepada para narasumber. Mudah-mudahan acara podcast season kedua ini dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua, untuk yang menonton juga tentunya dan para petani. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun ya. Iya. Di atas langit ada pelangi. Cakep. Cantik sekali, kami hitung warnanya. Cakep. Cukup sekian dari kami. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.